Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo hawe rakkati dhammacaring di para Rama Ramani, Pandita, Pasaka, Pasika, Bapak Ibu, serta saudara-saudara, adik-adik sekalian. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kegiatan SPD sebulan pendalaman Dhamma ya dilakukan ya oleh segenap umat Buddha, khususnya di wihara-wihara binaan Sangha Theravada Indonesia ya. Pada tahun ini ya, Bante punya jadwal undangan SPD ya dalam sebulan penuh, paling 1 atau 2 hari yang kosong ya. Sangat padat ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, umat Buddha mestinya tidak pernah bosan ya untuk terus belajar Dhamma ya, terus mendengarkan Dhamma ya, dan yang tidak kalah pentingnya terus berlatih ya. Ya, mendengar Dhamma ini ya salah satu berkah termulia ya yang diajarkan oleh Sang Buddha ya. Di antara suara-suara ya yang bisa didengar melalui telinga ya, tentunya ada suara yang kalau didengar memberikan manfaat ya. Kalau misalnya suara orang menyanyi ya, memang kalau didengarkan mungkin menyenangkan ya, karena Anda sukai ya. Tetapi dilihat dari manfaat ya, bisa juga tidak ada. Kenapa tidak ada, Bante ya? Kalau dilihat misalnya dari ya segi kekotoran batin, yang namanya kekotoran batin itu seperti kekotoran fisik ya. Anda kalau fisiknya kotor, kira-kira apa nyaman misalnya duduk di tempat ini? Misalnya baru dari sawah ya, belum mandi langsung sini. Kalau Anda melihat ya ada kekotoran fisik ya, supaya fisik ini nyaman, Anda tahu apa yang harus dibersihkan ya, maksudnya tahu yang harus dilakukan. Segera dibersihkan ya, mungkin mandi ya. Kadang tidak hanya mandi ya, tapi berhias juga ya. Demikian juga ya, kalau orang sudah punya kualitas batin ya, tahapan tertentu ya, Anda sebagai umat Buddha ini ya, mungkin ada yang sudah kuat dalam praktek atas sila ya.
Dan alasannya kenapa Atasila harus dilatih Anda mungkin sudah tahu ya. Dalam menjalankan Atasila ya salah satu aturan ya yang perlu dilatih adalah menghindari tidak menyanyi ya. Tapi mestinya juga merambah tidak mendengarkan nyanyian. Alasannya apa? Alasannya ya, orang mempraktekkan sila itu tentunya punya tujuan ya untuk praktek, untuk akan digunakan praktek yang lebih tinggi lagi, yaitu mengembangkan nilai-nilai luhur di dalam batin. Salah satunya ya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini ya salah satu manfaat ya memiliki kebijaksanaan adalah mengetahui bahaya kemelekatan. Kalau hidup itu misalnya karena tidak mengerti dhamma ya, dan cara dia hidup itu memperkuat kemelekatan dari waktu ke waktu ya, dari saat ke saat ya, kemelekatan itu semakin lama akan semakin sangat kuat sekali ya. Kalau misalnya ya Anda melihat contoh ya zaman Sang Buddha ya, misalnya ada seorang wanita ya perumah tangga yang punya anak ya, namanya Kisah Gotami ya. Waktu anaknya yang masih kecil itu meninggal ya, dia sampai hilang ingatannya. Artinya kesadarannya ini berubah ya, jadi orang yang hampir gila. Karena cintanya yang begitu besar ya, tidak bisa digambarkan yang ditujukan kepada anaknya. Ya, sehingga pada waktu anaknya ini meninggal ada rasa duka yang sangat mendalam yang sampai mengguncang batinnya ini ya, sehingga kesadarannya berubah ya, atau yang sering dikenal hilang ingatan. Sampai pada waktu itu ya, karena mendengar kabar Sang Buddha itu adalah orang yang mengetahui ya, maha mengetahui ya, dia datang ke tempat Sang Buddha berada dan minta kepada Sang Buddha untuk menghidupkan anaknya. Ya. Tapi Sang Buddha ya, karena maha bijaksana ya, yang dituju Sang Buddha bukan berniat untuk menghidupkan anaknya, tapi ingin menyadarkan ya, ibunya yang masih hidup. Baik Kisah Gotami ya, saya akan menghidupkan anakmu ya, tapi dengan syarat ya, yang harus kamu penuhi ya. Apa syaratnya Banti ya? Syaratnya kamu minta sebiji lada ya, dari perumah tangga yang di sana belum ada kematian. Lalu ya, karena Kisah Gotami juga keinginannya begitu kuat ya, agar anaknya yang mati ini bisa hidup lagi ya, dicari dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah ya. Tiap kali datang ke rumah, Pak ya, terima kasih sudah diberi biji lada ya, tapi saya ingin tanya, apakah di sini belum pernah ada keluarga yang meninggal ya? Oh tidak ya, di sini sudah banyak keluarga yang meninggal ya.
di rumah ke rumah yang lain ditanya sampai nyari kemana-mana itu banyak sekali. Tapi tiap kali ditanya ya tidak ada yang belum pernah ada yang meninggal. Dengan penjelasan orang yang begitu jujur ya dan mengungkap kenyataan hidup yang ada ya, kemudian berarti ya tidak hanya saya saja ini yang akan mengalami seperti ini ya. Semua orang mengalami ya. Tapi yang merasa sangat terbebani ini hanya diri saya ya, karena tidak mengerti ya. Akhirnya ya dia kembali lagi ke Sang Buddha ya. Bagaimana Kisah Gotami, apakah bisa didapatkan ya biji lada yang tidak pernah ada kematian di keluarganya itu ya. Bhante ya, saya tidak mendapatkannya ya. Dan saya juga sudah mengerti Bhante ya, kalau sebenarnya hidup ya memang sifatnya seperti itu ya. Tidak harus berpisah ke orang yang dicintai itu ya. Orang yang dicintai itu kalau sudah tua. Saya mendapat penjelasan ya dari orang-orang itu cukup jelas Bhante, dan saya sekarang mengerti ya. Itu bahaya kemelekatan ya. Ya ini contoh yang bisa tertolong ya. Yang tidak tertolong ada enggak? Menurut Anda? Kemudian gila betulan ada enggak? Oh banyak. Saya itu punya tetangga dulu juga. Ya kasarnya itu edan gitu ya. Tiap malam itu ganggu tetangga itu. Karena edannya ini juga aneh. Dia itu buat apa telur tapi dari batu ya. Jadi bentuknya seperti telur, tidak bulat apa kayak bola ya. Agak lonjong dikit ya. Tapi dengan cara itu batu ini yang buatnya dari batu juga ya. Jadi saya sendiri pasti nggak bisa ya. Kalau latihan mungkin bisa ya. Di ketok-ketok ya. Itu bisa sepanjang malam ya. Karena memang dia ya sudah dikatakan orang edan. Saya dulu masih kecil juga suka iseng, kadang-kadang nyuri batunya itu. Tapi saya belum ngerti waktu itu ya. Karena memang bentuknya bagus, ya, alami. Jadi ganggu tetangga, tiap malam tak ya. Kalau deket dia kan, kalau enggak sadar kan ya terganggu. Yang tidak tertolong tidak sedikit jumlahnya. Jadi ya tujuan dari Dhamma ya sering-sering didengar, dipelajari ini ya adalah agar kebijaksanaan di dalam batin ini bisa berkembang. Karena ada kebijaksanaan yang bisa berkembang karena kita mendengar ya nasihat ya. Nasihat ya utamanya dari orang-orang yang bijaksana ya. Ya termasuk ya. Nah kemelekatan ini terbentuk dari mana ya? Kira-kira dari mana? Menurut Anda? Kemelekatan itu ternyata terbentuk dari menyukai hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan ini. Anda kan selalu menyenangi hal-hal yang Anda anggap menyenangkan kan ya? Sehat ya disenangi ya. Tapi kalau misalnya orang hidup itu hanya menyenangi sehat itu, tidak mempelajari ya. Tidak mempelajari misalnya orang itu bisa sehat terus tidak ya. Hidup itu kekal atau tidak kekal, tidak belajar lebih jauh lagi ya. Hanya menyenangi ya. Bahaya saudara. Ya, bahaya.
bahaya ya. Itu kan ada syair ya di Dhammapada ya. Walaupun orang hidup 100 tahun tapi tidak mengerti tentang ketidakkekekalan ya, lebih baik ya hidup sehari tapi mengerti tentang ya bahwa segala sesuatu itu dicengkeram ya oleh ketidakkekekalan. Ya. Kalau misalnya sudah dipelajari lebih mendalam ya bahwa sehat ini tidak bisa dipertahankan ya, satu saat bisa sakit. Ya mestinya kita punya sesuatu ya yang bisa digunakan untuk menghadapi sakit ya, tidak hanya alat untuk berobat. Tidak hanya itu. Kalau berobat bisa tidak sembuh-sembuh ya, bagaimana cara menghadapi ya? Akan sulit sudah. Kita juga perlu yang namanya latihan kesabaran ya. Ya kalau kebencian itu ya yang begitu kuat itu, ada orang bilang sedalam samudra ya, kesabaran mestinya juga bisa dikembangkan sejauh itu ya. Bisa dikembangkan tanpa batas ya. Kalau orang bijaksana dan kalau orang mengerti kegunaannya ya. Ya. Kenapa orang susah-susah nyari ilmu ya? Kenapa Anda juga setuju kalau anak-anak ini biar lebih pintar daripada orang tua? Karena mengerti kegunaannya ya. Direwangi sampai kadang-kadang anaknya perlu bayar apa utang ya, misalnya hidupnya pas-pasan ya, biar anaknya bisa punya pengetahuan lebih tinggi. Tujuannya apa saudara? Tujuannya ya sebagai orang tua agar anaknya punya pengetahuan yang lebih tinggi, punya keterampilan yang lebih tinggi, hidupnya jauh lebih baik. Itu tujuannya ya. Sehingga ilmu itu dicari ya. Lah kalau tidak mengerti manfaatnya ya tidak ada dorongan untuk nyari ya. Demikian juga ya, kalau misalnya hidup tidak dipahami dengan baik ya, bahwa kehidupan ini tidak kekal ya, orang yang sehat bisa sakit ya, tidak ada persiapan ya tentang kekuatan-kekuatan ya dalam batin, salah satunya kesabaran yang akan dikembangkan ke arah ke sana. Tidak ada ya, karena tidak tahu manfaatnya ya. Ada puji-pujian tentang kesabaran itu ya. Orang sabar itu subur ya. Anda mengartikan apa kalau orang sabar subur? Kalau misalnya Anda ini orang yang sangat sabar ya, diumpamakan tanah itu tanah yang subur, tidak berbatu ya. Jadi orang berbuat baik kepada Anda itu tidak percuma ya. Tidak sia-sia ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya, saya belum lama ini mendengar ya, ada orang setelah usia 60-70 begitulah ya, itu sakit-sakitan terus ya. Katanya dihitung-hitung itu sudah 3 tahunan ya. Dan makan ini ya tidak boleh, makan itu tidak boleh ya. Tapi karena keinginan yang kuat itu kadang-kadang anaknya tidak ada ya, masak sendiri makan yang disenangi gitu ya. Nanti kambuh, nanti mengeluh itu. Ya, diteliti-teliti anaknya, ternyata tadi siang masak ini ya. Iya, masak makan ndak boleh ini, ndak boleh itu ya. Nanti kalau kambuh itu sepanjang malam ndak iso tidur, hanya mengeluh, mengadu ya. Sering sekali misalnya mengeluh begini ya. Kenapa ya yang sing gawe urip nek wis wektune aku iki dijipuk ora dijipuk-jipuk ya. Bahasa Jawa ngerti ya.
Ya. Jadi secara tidak langsung dia sebenarnya pengen mati ya. Lah pengen mati ini menurut Anda ini baik tidak menurut Anda? Menurut Anda baik tidak? Saya rasa mati pun itu belum tentu baik, saudara. Karena apa? Menghadapi sakit saat hidup saja dia merasa tidak mampu, merasa kewalahan ya. Dan nanti meninggal itu sangat mungkin ya batinnya tidak tenang. Batinnya tetap terganggu ya. Sehingga orang yang meninggal batinnya gelisah, batinnya cemas, takut ya, tidak mungkin bisa lahir di alam bahagia. Dan nanti dia lahir ke alam apa ya misalnya juga langsung akan menanggung derita lagi yang mungkin lebih berat, yang sulit juga, saudara. Kalau orang misalnya sakit ya, mengira kalau mati nanti sudah tidak ada sakit lagi, itu kan cara pandang yang belum tentu benar. Ya. Kalau misalnya orang punya pandangan setelah meninggal tidak ada kelahiran lagi ya, berarti memang tidak ada yang namanya hidup menanggung sakit lagi ya. Tapi kalau menurut Buddhis kan tidak seperti itu. Orang lahir meninggal itu lahir lagi karena kita belum mampu ya melenyapkan ya kekotoran batin secara total ya. Karena yang menjadi penyebab kelahiran berulang-ulang itu adalah ya kekotoran batin itu. Ya. Jadi hanya pandangan salah yang membuat orang berpikir ya, kalau sekarang ini sakit tidak tertahankan ya nanti kalau meninggal akan ya terbebas dari kesulitan. Tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian ya, orang mestinya juga tidak tahu, saudara. Nanti misalnya di masa tua itu harus sakit atau tidak ya. Tapi misalnya sakit berat sekalipun ya, kalau orang itu mengerti bahwa orang yang sekarang ini muda nanti akan tua ya. Kalau orang itu sudah tua itu ya sudah berubah ya. Jauh berbeda dengan waktu muda ya. Hal-hal apakah yang perlu dipersiapkan ya untuk menghadapi usia tua? Kan ada perenungan tadi. Misalnya saudara ya, orang yang cukup cerdas dan bijaksana ya, kalau merenungkan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum berumah tangga misalnya. Ini perenungan tentang perumah tangga ya. Ya nanti juga sama dengan perenungan usia tua ya. Orang berumah tangga itu tujuannya apa ya? Ya mesti bahagia, harmonis ya. Kalau bisa ya dari mulai berumah tangga sampai sama-sama meninggal dunia. Ini tujuannya ya. Lalu apakah perumah tangga yang ada itu selalu hidupnya seperti itu ya? Ternyata tidak. Berbeda-beda. Kalau misalnya dicari, diteliti, diamati, kemudian ya mengetahui jenis perumah tangga yang hidupnya harmonis bahagia ini, apa ya, hal-hal yang dimiliki perumah tangga seperti itu? Menurut dhamma ajaran Sang Buddha ya, yang dimiliki adalah 4 ya. Punya sada yang sangat kokoh ya, kedua-duanya ya. Punya sila yang sangat kokoh, punya ya kemurahan hati yang sangat kokoh ya, dan punya kebijaksanaan secara kokoh. Lalu hasil perenungan, apakah saya nanti perumah tangga pengen seperti itu ya? Jelas pengen. Ada cita-cita ke sana.
Berarti ya 4 ini harus saya latih, saya kembangkan dari waktu ke waktu ya. Sehingga nanti ya begitu saya berumah tangga itu sudah benar-benar kokoh ya. Berarti persiapan untuk menghadapi hidup rumah tangga itu ya bisa dilakukan. Dan bisa diwujudkan. Bukan tidak bisa. Kalau misalnya ya orang nanti yang muda ini nanti bisa tua, dan kalau tua itu bisa juga sakit-sakitan karena mungkin ada pengaruh buah kama masa lampau yang tidak baik ya. Bagaimana cara menghadapi ya supaya kita ini batinnya tidak menderita? Tentu ada ya. Caranya ya kita harus mengembangkan kesabaran yang setinggi-tingginya. Ya. Karena itu kalau Anda menemui hal-hal yang tidak menyenangkan ya jangan dihindari ya. Menghindar adalah tidak mendatangkan manfaat. Iya kalau iso dihindari. Kalau misalnya sakit itu mau menghindari gimana? Berobat tidak sembuh-sembuh ya. Seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha ya pada waktu itu ya. Tinggal di satu tempat tidak nyaman ya. Kemudian Sang Buddha memang sengaja mengajak Ananda ini pindah ya. Tapi Sang Buddha sebenarnya menunggu reaksi Bante Ananda. Bante ya orang-orang di sini orangnya kasar-kasar ya. Tidak menghargai seorang pertapa ya. Sebaiknya kita pindah Bante. Mencari tempat yang aman ya. Ananda ya. Nanti kalau kita pindah ke satu tempat yang lain kemudian juga ketemu orang-orang semacam ini, pindah kemana? Akhirnya tidak ada jawaban. Orang bijaksana tidak seperti itu Ananda ya. Kita harus menghadapi orang-orang yang kasar itu ya, dengan kebijaksanaan kita. Kalau misalnya gayanya menghindar begitu, nanti kalau misalnya berumah tangga ternyata suaminya itu kasar, bagaimana? Pindah Bante. Ditinggalkan Bante. Nanti ya gaya yang seperti itu kalau misalnya ya anaknya itu misalnya yang semula itu kelihatan baik-baik kemudian berubah jadi tidak baik itu gimana? Dan sulit dinasihati ya, tinggal Bante. Seperti itu. Anak ditinggal atau dibuang ya. Ya tentu tidak seperti itu sudah ya. Hidup itu ya selalu berubah, itu harus dipahami dengan baik. Anak yang misalnya nurut-nurut begitu ya juga jangan kemudian orang tua lengah ya, nanti kurang diperhatikan, nanti terjerumus tahu-tahu sudah terlalu dalam ya. Ya. Karena pengaruh pergaulan itu juga bisa ada yang berdampak buruk ya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, seandainya ya kebajikan yang dikembangkan ya untuk menghadapi usia tua ya, dan ada buah yang secara langsung ya, ya syukur seandainya kok kita misalnya mengharapkan di usia tua tidak sakit betulan ya, itu ya yang diharapkan. Tapi seandainya tidak seperti yang diharapkan ya, yang penting persiapan untuk menghadapi ada ya. Ya. Kesabaran sudah dilatih sedemikian rupa ya. Pengendalian misalnya pengendalian makan ya juga sudah dilatih sedemikian rupa.
pengendalian mungkin indria-indria juga sudah dilatih demikian rupa ya. Ini adalah persiapan-persiapan untuk menghadapi ya kemungkinan masa sulit di usia tua. Misalnya mengalami kejadian yang seperti yang ceritakan di atas. Tidak mengeluh ya. Mungkin saya rasa sakit yang begitu juga bisa untuk latihan. Kalau orang mengerti kebahagiaan yang lebih tinggi ya. Apa kebahagiaan lebih tinggi itu ya? Yang namanya Brahma Wihara ya. Brahma Wihara itu ya yang keempat adalah memiliki keseimbangan batin ya. Jadi orang hidup itu kalau ngerti dhamma mestinya juga ya mengerti itu loh syair. Kalau orang bijaksana melihat ya dengan meninggalkan kebahagiaan yang kecil itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar ya. Orang bijaksana itu mestinya meninggalkan kebahagiaan kecil ya untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Kalau misalnya orang ya karena kurang pengetahuan dhamma ya mungkin menganggap kesenangan-kesenangan indriawi itu dianggap kebahagiaan yang tinggi ya, sehingga tidak mencari kebahagiaan yang lain ya, itu karena dia tidak bijaksana. Tetapi kalau bijaksana ya ternyata ya kebahagiaan kesenangan-kesenangan indriawi ini ada bahaya-bahaya di dalamnya ya yang perlu dipahami. Salah satunya adalah kemelekatan. Nanti kalau orang terlalu melekat ya seperti tadi, ya, bisa gila tadi. Jadi kalau orang misalnya masih ya belum bisa meninggalkan kesenangan-kesenangan indriawi itu ya, mestinya punya kebijaksanaan ya dalam menjalani di sana. Ya, misalnya keluar perumah tangga yang bijaksana misalnya ya. Ini kan banyak kisah-kisah zaman Sang Buddha ya. Misalnya ada perumah tangga yang anaknya itu meninggal ya. Ini kan ada ya. Meninggal itu digigit ular beracun itu loh saat anaknya diajak kerja di ladang. Dan seketika meninggal dunia ya. Karena dia sudah mengerti tentang kehidupan dan kematian ini yang memang kata orang-orang pada umumnya berpasangan ya, ada sehat ya, ada sakit, ada hidup ya, ada mati ya. Ya. Itu sudah dalemi sedemikian rupa ya. Dan dia melakukan perenungan ini sejak dari kecil itu sudah benar-benar paham ya. Saat itu ya anaknya meninggal itu tidak ada kesedihan. Tapi ya anaknya ditaruh di bawah pohon kemudian ditutupi kain ya. Dia pesen ke tetangga itu ya, ladang ya. Saudaraku ya, tolong kamu pulang ke rumah ya. Nanti istri saya akan membawa bekal untuk saya ke sini ya. Tolong sampaikan kalau bawa tidak perlu membawa bekal 2, bawa bekal cuma 1 saja ya. Dan nanti tolong istri saya suruh bawa kain putih ke sini ya. Sama bunga melati. Istrinya dikasih tahu itu ya karena istrinya juga punya perenungan yang sama dan kebijaksanaan yang sama, tadi keluarga yang bahagia harmonis itu. Istrinya begitu dikasih tahu tetangga, oh berarti ini ada kejadian ya yang ya tidak mengenakan. Kalau ini yang nyuruh suami saya berarti anak saya ini meninggal dunia. Tapi istrinya tidak menangis karena memiliki keseimbangan batin.
Dan apa yang dipesankan suami tadi ya dibawa, ya bawa bekal hanya untuk orang satu, kemudian bawa kain putih, bawa bunga melati. Dan itu sudah tahu dari awal sejak dikasih tahu di rumah itu. Dan begitu datang ya ke ladang ya, kemudian suami istri ini membakar anaknya ini ya, istilahnya kremasi begitu ya, zaman dulu yang alami begitu. Karena memang sangat langka ya orang yang punya batin yang luhur seperti ini ya. Sampai Dewa Saka ini turun dari alam surga ya. Kemudian ya menghadap perumah tangga ini ya. Perumah tangga ya. Apakah yang sedang kamu bakar? Apakah burung atau binatang apa ya? Oh tidak ya, dewa ya, saya tidak membakar burung atau binatang lainnya. Saya sedang membakar jasad anak saya. Perumah tangga ya, umumnya ya para perumah tangga saat anaknya meninggal dunia dia menangis, dia meratap ya. Kamu tidak menangis, tidak meratap, tentu anak ini anak yang tidak kamu cintai. Oh tidak. Anak saya ini sangat saya cintai ya, sangat saya sayangi. Lah apa alasannya kamu tidak menangis ya? Untuk menunjukkan kasih sayangmu di mana ya? Saya memiliki kasih sayang kepada anak bukan ditunjukkan dengan cara seperti itu, Dewa. Ya. Tapi ya sebagai bentuk kasih sayang kepada anak ya, saya telah mendidik anak saya dengan sebaik-baiknya ya. Yang baik saya tunjukkan yang baik ya, dan saya dorong untuk melatih melakukan ya. Yang buruk ya, saat saya melihat saya cegah ya, saya larang supaya tidak dilakukan dan sudah dilakukan oleh anak-anak saya. Anak saya mempunyai perilaku yang sangat baik, moralitas yang sangat baik, dan memiliki batin yang luhur juga. Bagaimana cara seperti itu Anda nilai saya tidak punya kasih sayang? Penilaian Anda tidak benar sama sekali. Lalu ya, dewa ini kemudian ya, perumah tangga ya, sungguh luar biasa ya. Di antara perumah tangga ya, tidak banyak ya yang bisa mencapai kualitas kebahagiaan seperti Anda ya. Sebagai rasa ya ikut bahagia ya, saya sebagai dewa ya, saya ingin ya kamu melakukan permintaan kepada saya ya. Kamu mau minta apa ya? Ini kalau orang baik itu dewa turun juga mau ngasih sesuatu ya. Tapi kalau orang tidak baik itu dewa nggak bisa mendekat ya. Dan perumah tangga ini tidak minta misalnya kekayaan apa itu tidak ya. Mungkin juga sudah tidak kekurangan ya. Ada permintaan ya yang lebih tinggi ya, yang lebih besar ya, yang diharapkan di masa yang akan datang ya. Dewa ya, saya tidak menginginkan harta duniawi ya, tapi saya hanya menginginkan ya di masa-masa kehidupan yang akan datang ya, semoga saya bisa terhindar ya untuk tidak hidup dengan orang-orang yang punya sifat jahat. Ya. Karena kalau Anda bergaul dengan orang jahat dan orang jahat itu lebih pandai daripada Anda, Anda akan berubah jadi jahat. Ya. Karena orang itu akan seperti apa ya tergantung di mana ia dibesarkan. Ya. Ada gambaran yang cukup jelas ya di Jataka ya. Ada 2 burung yang waktu
belum punya sayap yang sempurna itu ya, anak burung ini ya, itu ada angin topan yang sangat besar sekali ya, kemudian sarang burung ini diterpa dan terbang kemana ya, sampai induknya tidak tahu arahnya kemana dan tidak bisa menemukan. Yang satu ya jatuh ke tempat tinggal para perampok ya, yang satu jatuh di tempat tinggal para pertapa. Anda bisa membayangkan yang jatuh di tempat perampok ini akan seperti apa? Yang jatuh di sana ya, karena burung ini burung yang bisa dilatih, kemudian dilatih ya cara ya mengetahui ya, memberi kode ya, karena kita ini perampok ya, nanti kerjaan kita ini hanya merampok, mencuri ya milik orang ya. Nanti kalau ada orang lewat ya, kamu saya pasang di jalan ya, nanti kalau ada orang lewat kamu ngasih tahu, bersuara karena saya akan bersembunyi ya. Nah, kalau kamu ngasih tahu ya bahwa ada orang yang datang bawa barang-barang banyak ya, saya akan siap-siap untuk membunuh mereka ya. Dan ngasih tahu melalui suaranya ini, burung ini dilatih. Dan tentu saja menjadi burung yang jahat. Tetapi yang di tempat pertapa ya juga dilatih ya. Burung ya, kamu di sini harus punya kebajikan yang besar ya, punya sifat-sifat bajik yang tidak terbatas. Siapapun yang datang ke tempat ini ya, harus kamu sambut dengan suara-suara yang menyenangkan. Jangan mengucapkan suara yang tidak menyenangkan. Misalnya silahkan duduk ya, Anda datang ke sini ada perlu apa ya, kalau haus silahkan minum ya, airnya ada. Mau berbaring, tempat pembaringan ada. Anda anggap saja seperti rumah sendiri. Saya mewakili tuan saya yang sedang pergi. Dilatih sedemikian rupa. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi ya, orang yang memiliki kebijaksanaan ya mengetahui ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari sekedar kesenangan-kesenangan indriawi. Ya, yang patut dicapai ya, sangat patut ya. Dan orang sebelum mengerahkan segenap semangat berjuang ke arah sana harus melihat terlebih dahulu. Ya, melihat bahwa ada kebahagiaan sejenis itu ya. Dan kebahagiaan sejenis itu ya coba timbang-timbang ya. Orang yang hanya sekedar mengetahui kebahagiaan, kesenangan-kesenangan indriawi ini batasannya seperti apa ya? Rapuh tidak kira-kira ya? Kalau diumpamakan pohon ya? Misalnya Anda masih sangat mencintai istri misalnya, tapi ya disebabkan karena satu hal, mungkin karma baik yang tidak mendukung, tiba-tiba istri sakit keras meninggal. Bagaimana? Ada tidak kejadian seperti itu? Misalnya sangat menyenangi kekayaan yang besar dan sudah memiliki kekayaan besar ya. Tapi ada kejadian ya, tiba-tiba kebakaran. Dan uang semua disimpan di rumah. Ini ada batasan-batasannya. Dan bahayanya lagi kemelekatan. Dan kemelekatan itu terbentuk karena tidak mengerti ya, atau mempunyai kebodohan batin. Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi ya ini ya manfaat-manfaat yang didapat seperti itu ya, yang dimaksud berkah utama. Ya. Mendengar dhamma adalah berkah utama ya.
ya hal-hal penting yang benar-benar memberi manfaat yang besar yang semula tidak dimengerti ya, kemudian bisa dimengerti. Sifat hidup yang sebenarnya alami ya, yang semua orang akan mengalami, tidak bisa mengelak ya, yang banyak diabaikan orang ya, bisa dipahami dengan baik karena mendengar, karena belajar. Ya. Apalagi kalau misalnya mampu ya mengerahkan segenap semangat ya yang cukup ya untuk terus berlatih. Bagaimana nanti kalau hidup saya ini misalnya berubah ya menjadi tidak menyenangkan, saya sudah punya ya kekuatan keteguhan batin. Itu adalah satu ya pencapaian yang benar-benar patut dicapai. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya, oleh karena itu ya, mari kita terus bersemangat ya, belajar, mendengar dhamma ya, dan tidak kalah pentingnya berlatih ya, karena kita setiap saat juga ya banyak hal-hal yang perlu kita latih ya, termasuk kesabaran ya, yang intinya adalah ya kekuatan batin ya yang nanti bisa digunakan ya untuk menghadapi kehidupan yang bagaimanapun ya, mungkin menyulitkan, sangat menyulitkan pun ya, kita tetap bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya ya, semoga ya semua makhluk berbahagia ya, sabi sata bhavantu sukhi.